Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja pemirsa kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Tampaknya didominasi oleh saham-saham perbankan big cap. Dapat Anda saksikan grafis saham pilihan di layar televisi Anda. Yang pertama perbankan big cap BBCA direkomendasikan buy pemirsa, level masuk di 9.779, kemudian resistennya tertinggi atau exitnya di 10.425. Perbankan big cap lainnya ada BBRI, supportnya di 3.950, resistennya hingga ke 4.800. Kemudian BBNI, perbankan big cap lainnya, supportnya di 4.150, resistennya hingga ke 5.050. Barang baku MDKA hari ini juga rebound, direkomendasikan buy, supportnya di 1.800, resisten hingga ke 2.150. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa didominasi oleh saham-saham perbankan big cap dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Luki, kita lanjutkan kembali Pak. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan didominasi oleh saham-saham perbankan big cap yang memang sudah melaju kencang dalam beberapa hari terakhir. Net buy asing tampaknya juga masih terus berlanjut meskipun hari ini penguatannya lebih ke arah terbatas, sempat melemah, kemudian berbalik arah menguat kembali. Langsung saja kita ke BBCA Pak. Buy di level berapa untuk BBCA? Kemudian pandangan Anda capaian BBCA yang sudah kembali menembus di level 9.300-an hari ini. Pertama, BCA cenderung menguat ya karena kita melihat bahwa bukan karena sentimen koreksi perbankan yang dialami 1 atau 2 bulan terakhir, tetapi memang kita melihat perbankan cukup menarik karena satu hal, net interest margin di sektor perbankan itu memiliki satu dinamika yang menarik dan ada di dalam teritori positif. Nah, untuk itu BCA yang berada di angka penutupan hari ini atau ada di angka 9.275 itu masih cenderung menguat untuk menguji target ya. Target yang tertinggi itu ada di angka 10.000 hingga 10.425. Nah, BCA cenderung menguat dengan sinyal positif. Buy di level berapa Pak Luki? Entry point BCA ada di angka 9250 hingga 9275, yaitu angka penutupan hari ini. Oke. Targetnya cukup tinggi tadi, 10.000 hingga 10.450. Ini target sampai kapan Pak? Karena ini adalah mid-year ya, jadi ini adalah pertengahan tahun, seperti yang tadi saya utarakan di sesi pertama bahwa orientasi ini adalah orientasi jangka menengah. Nah, untuk itu adalah target jangka menengah di angka 10.000 hingga 10.420, which is ada 12% potensial upside untuk mid-year ya. Oke, dari BBCA kita beralih ke saham pilihan yang kedua, pemirsa, masih dari perbankan big cap, di mana untuk saham pilihan yang kedua ada BBRI, juga direkomendasikan buy. Kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk, Pak Luki, di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Bapak Kasmudin dari Medan, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham BBRI, support dan resistennya. Saya akan coba cek kembali ini. Ya, BBRI Pak, support dan resistennya, dan kebetulan juga Anda rekomendasikan buy, Pak Luki? Ya, BCA support resisten ya, support BCA ada di angka. BBRI Pak? Sorry. Ya. BBRI. Ya, untuk minggu depan sepertinya Pak, arahnya akan kemana? Ya, tadi kita masih record BCA. Okay. BBRI kita masuk saat ini ada di angka 4250, support daripada BBRI ada di angka 4050, kemudian resisten ada di angka 4500. Ya. Apa rekomendasi untuk BBRI? BBRI potensial buy dengan sinyal positif. Di level berapa Pak buy-nya? Saat ini entry point-nya saat ini seperti rekomendasi saya yang ada di 4250 ya Pak. Ya. Ya, bisa diulangi singkat saja Pak untuk minggu depan arahnya akan kemana? BBRI cenderung menguat, potensial buy ya dengan target di angka
350 jangka pendek. Kemudian jangka menengah ada di angka 4.500, kemudian jangka panjang ada di angka 4.800. Kemudian cut loss level BBRI ada di angka 4.100 hingga 4.050. Support BBRI ada di angka 4.000. Baik, penutupan hari ini di 4250 melemah di 0,47% dan sekaligus tadi menjawab pertanyaan Bapak Kasmudin dari Medan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari BBRI kita bergeser ke saham pilihan yang ketiga pemirsa, masih datang dari perbankan Big Cap, ada BBNI ini juga direkomendasikan buy. Analisis dan pertimbangan terutama dari sisi teknikal, BBNI juga ikut masuk, Pak Luki, ke dalam salah satu saham pilihan Anda? BBNI seperti yang kita tahu ada tiga community, ada BRI, ada BNI, ada Mandiri ya. Tapi yang kita nominasikan adalah BRI dan BNI. Nah, BNI sendiri kalau kita lihat dari capaian kinerja, kemudian kita juga kita memperhatikan apa hasil daripada AGM atau Annual General Meeting yang terakhir, itu memberikan satu sinyal yang positif karena mampu mengelola pertama net interest margin, kemudian NPL, dan kita lihat transformasi yang ada di BNI saat ini sudah mengarah selain menjadi consumer banking sudah masuk dalam kategori corporate banking, dan itu sebenarnya market share yang cukup baik untuk BNI. Dan BNI sendiri di angka 4.420 cenderung menguat ya, dengan target yang pertama dari 4.420 saat ini itu cenderung menguat untuk menuju level 4.575 hingga target tertingginya ada di angka 5.000 angka psikologisnya. Baik. Nah, BNI cenderung menguat, cut loss level ada di kisaran 5-6% di bawah entry point saat ini. Baik. Buy di penutupan hari ini atau tunggu di 4.400-an? Entry point saat ini di angka 4.420 hingga 4.430. Baik, 4.420 dan 4.430. Dari BBNI kita bergeser nih ke saham pilihan yang terakhir, Pak Luki, cukup berbeda dari sektornya. Dari barang baku ada MDKA, di mana di penutupan sesi kedua, MDKA hari ini juga mengalami posisinya mengalami rebound yang cukup signifikan, menguat di 5%, sudah kembali ke level 1.900-an, Pak Luki. Kalau kita perhatikan MDKA yang ada di angka 1935 ini naik 5,70% itu menjadi salah satu sinyal positif. Nah, kesimpulan dari MDKA adalah entry point MDKA ada di angka 1935, kemudian target yang pertama ada di angka 2000 hingga target tertinggi ada di angka 2150. Kemudian MDKA yang ada di angka 1935 memiliki cut loss level ada di angka 1875. MDKA dengan sinyal beli. Baik. Beli di penutupan hari ini di 1935 menguat di 5,74%. Tadi dari sisi target price hingga ke 2150 pemirsa. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari perbankan Big Cap tadi ada BBCA, BBRI, kemudian BBNI, dan terakhir dari barang baku ada MDKA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Luki, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di posisi penutupan dan juga beberapa informasi grafis lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Ya. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup menguat signifikan di 0,94% dan akhirnya menembus level psikologis di 7.100-an, tepatnya di posisi penutupan hari ini di 7.106.526. Dan catatan ini juga menyebabkan posisi penutupan merupakan intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini dan juga merupakan level penutupan yang tertinggi dalam beberapa waktu terakhir ketika indeks harga saham gabungan sempat melemah cukup dalam di bawah level 6.000-an pemirsa. Sementara posisi terendah hari ini di 7.009.86 dan sempat bergerak di zona merah setelah dibuka di zona hijau di 7.092.235 di pagi tadi.
Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat seperti apa penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. Seperti MNC 36 menguat signifikan di 1,55%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 1,82%. Sementara indeks LQ45 menguat di 1,22%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral, infrastruktur mengambil alih pimpinan penguatan sektor. Infrastruktur menguat di 2,44%, barang baku masih menguat di 1,86%, properti melemah di 0,53%, sementara konsumsi non primer juga tertekan di 0,52%. Grafis selanjutnya saham-saham yang hari ini menguat signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Dari perbankan big cap ada BMRI ditutup menguat di 5475, Adaro juga menguat di 2150, Antam berbalik arah menguat di 2640 dan PGEO hari ini naik signifikan ditutup menguat di 1270. Grafis yang terakhir saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada Bumi tertekan di 121, Aces ditutup melemah di 510, Pani tertekan di 11.000 maksud kami di 675 dan CBDK juga melemah di 6.700. Pelemahan terjadi hari ini, kedua emiten ini mengumumkan posisi dividen mereka untuk tahun buku 2024. Update penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Luki, kita lanjutkan kembali Pak. Pertanyaan cukup banyak, waktu kita cukup terbatas. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Menanyakan saham BKSL Pak Luki, ada dua penanya. Yang pertama Bapak Jason dari Jakarta, sudah ambil posisi di 120. Loss tipis ini, 115 penutupan hari ini koreksi cukup dalam. Sementara Bapak Tanu dari Bandung hanya menanyakan support dan resistennya. Oke, baik. Untuk BKSL trennya masih cenderung menguat ya, karena ada di kisaran angka volatile. Untuk itu target yang terdekat dari harga penutupan kali ini di angka 114 rupiah per lembar saham, itu ada di angka 120 hingga 126. Nah, BKSL cenderung menguat dan target tertinggi daripada BKSL ada di angka 165. Baik. Nah, tadi Pak demikian. Jason di 120 masih di hold ya Pak, Ya. meskipun lossnya Ya. sudah terjadi 115 penutupan hari ini. Selanjutnya menanyakan saham Antam Pak Luki, yang menanyakan adalah Bapak Sihohotang dari Medan, Sumatera Utara. Sudah ambil posisi di 2.600 minggu depan. Ada potensi tidak untuk mendekati ke level 2728 atau ke 3.000-an Pak? Untuk Antam? Baik untuk Antam. Antam yang saat ini berada di angka 2640 cenderung menguat dengan target ada di angka 2.800 hingga 3.000. Nah, Antam masih cenderung menguat dan saya kira hold Antam untuk jangka pendek hingga jangka menengah, karena kalau kita lihat secara intermarket analisis walaupun bukan terhubung langsung, tetapi harga emas dan harga komoditi, kemudian harga batu bara itu masih cenderung menguat. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Luki. Ada Ibu Liana dari Surabaya menanyakan saham Jasa Marga Pak, trennya dalam waktu dekat. Jasa Marga yang ditutup di angka 4.350 cenderung menguat untuk menguji level 4.500 hingga 4.750 sebagai target jangka menengah. Kemudian jangka panjang Jasa Marga ada di angka 5.000. Untuk itu hold Jasa Marga, kalau belum memiliki entry point Jasa Marga ada di angka saat ini ada di angka 4.350. Baik, selanjutnya ada Bapak Diki dari Malaysia. Pak Luki menyaksikan live streaming kita menanyakan saham AMRT Pak. Penutupan hari ini 2.500 menguat di atas 3%. Sudah ambil posisi di 2430, cuannya masih tipis. Resisten selanjutnya untuk AMRT. Oke, AMRT resisten berikutnya ada di angka 2.600. Itu resisten pertama, kemudian resisten yang tertinggi ada di angka 2.800. Nah, rata-rata target yang akan diuji itu ada di angka 2750 hingga 2800. Untuk itu hold AMRT dengan sinyal menguat.
Ya, target price terdekat atau ada rekomendasi profit taking tidak Pak? Sementara saya masih melihat MRT masih cenderung menguat untuk menguji level di 2750 sehingga Baik. exit point MRT ada di angka 2750. Baik, selanjutnya dari Bapak Robert Maluku Pak menanyakan saham BMRI ini sudah ambil posisi di 5010. Sudah cuan sebenarnya. Hari ini juga menguat signifikan ke 5475. Target resisten selanjutnya untuk BMRI. Oke, saya ucapkan selamat sudah dalam kondisi floating profit. Nah, artinya saat ini masih bisa hold karena angka tertingginya ada di angka 7.200 dan rata-rata itu masih menjadi target tertinggi BMRI untuk jangka menengah hingga panjang. Jadi hold BMRI dengan sinyal menguat. Baik, penutupan hari ini sudah di 5475, sudah cuan karena ambil posisi di 5010. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak, menanyakan saham energi Pak, sudah ambil posisi di 226. Masih direkomendasikan untuk tambah posisi tidak untuk energi? Hari ini tertekan cukup dalam, 2,63%. Pertama, energi ada di kisaran volatility yang cukup tinggi ya. Jadi saya kira hindari dulu energi bagi yang belum memiliki posisi, tetapi apabila sudah memiliki posisi, target energi itu cenderung menguat terbatas ya. Dan kita lihat angka targetnya ada di angka 720 dari, maksud saya target tertinggi ada di angka 300 ya, dari angka penutupan hari ini sekitar Rp224 per lembar saham. Baik. 300 itu target yang saya katakan potensial upside-nya masih relatif tipis. Oke. Untuk energi. Baik, selanjutnya juga tidak menyebutkan nama dan lokasi. Pak Luki menanyakan saham PNLF Pak. Baru ingin masuk direkomendasikan tidak? Hari ini menguat di atas 4% di 302 untuk PNLF. Baik, untuk PNLF cenderung menguat ya karena life insurance itu masih bagian daripada sektor perbankan dan keuangan. Untuk itu hold PNLF dengan target 4 sampai 7% mendatang dari angka penutupan PNLF saat ini. Baik. Dan saya melihat target PNLF ke depan ada di angka Rp340 per lembar saham. Oke, Ibu Susi dari Bandung terakhir Pak, singkat saja ACES bagaimana analisisnya hari ini koreksi dalam di 4,67%? Singkat saja Pak Luki. Baik, ACES ada di angka penutupan 600. Saya kira angka tertinggi ACES ada di angka 645. Jadi masih memiliki ruang yang terbatas untuk menguji level 645. 645 adalah exit point ACES, oleh karena ACES 645 masuk dalam kategori resisten dan cenderung mengalami koreksi. Ibu Susi dari Bandung menanyakan saham ACES dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa AJI Channel. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, kami mohon maaf waktu terbatas dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan minggu depan. Pak Luki, terima kasih juga sudah berpartisipasi, sehat selalu Pak. Terima kasih, salam sehat semua. Terima kasih. Baik, terima kasih ada Bapak Luki Bayu Purnomo, founder LBP Enterprises. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.